Terus saja dibicarakan tanpa Sean duga jika Abriza masih punya keberanian untuk muncul di hadapannya. Dahulu mungkin dia masih menghormati kakak iparnya, tapi begitu mengetahui bagaimana perlakuan Abrizam kala Zalina datang terakhir kali ke Bandung, demi Tuhan, dia benar-benar membenci pria itu saat ini. Terlebih lagi saat ini dia terlihat santai tanpa sedikit pun merasa bersalah. Sama seperti sebelumnya, dia bisa bersikap manis di hadapan Mikhail, entah karena diminta abinya, atau memang begitu cara Abriza mencuri hati lawan bicaranya. Lebih menyebalkan lagi, Abriza membawa serta Ayunda dan buah hatinya. Entah dalam rangka apa, yang jelas Sean muak mendengar tangis bayi itu. Sayangnya, Mikhail justru menerima dengan baik, karena naluri pria itu sangat menyukai bayi. Suasana di kediaman Mikhail kembali ramai malam harinya. Mengingat Sean baru saja bebas, mereka justru melakukan doa bersama. Dadakan sebenarnya, tapi malam itu juga keluarga besar Megantara berkumpul kembali. Terlihat hangat, Mikhail tengah mengutarakan rasa syukur atas kembalinya Sean. Tidak tanggung-tanggung, Mikhail turut mengundang tetangga di sekelilingnya. Hal itu sekaligus bertujuan untuk meluruskan prasangka mereka, lantaran khawatir nanti justru menduga-duga hal yang tidak mengenakan. Sean terlihat tampan meski kulitnya tetap kontras dari Sean yang duduk di sebelahnya. Pakaian kembar yang mereka kenakan membuat keduanya terlihat lucu. Lucu bagi orang lain, tapi tidak bagi mereka. Sekalipun sudah dibedakan warnanya, Sean tetap saja malu tak terkira. Percayalah, walau mereka kembar identik, tapi keduanya sangatlah berbeda dan enggan disama-samakan. Terakhir mereka mengenakan pakaian serupa, mungkin sewaktu kelas 3 SD. Setelahnya baik Sean maupun Sean menolak setiap dia memintanya memakai pakaian yang sama persis. Sean, apa aku terlihat keren dengan baju ini? Tanya Sean setelah doa bersama itu usai dilaksanakan. Bahkan belum sempat minum air putih. Tentu saja tidak. Jawab Sean, kini menahan kekesalannya. Sejak tadi dia sama sekali tidak berpikir keren atau tidaknya. Yang jelas, tidak suka disamakan dengan tokoh kartun kembar kesukaan Huzaifa. Sudah kuduga. Sean menghela napas pasrah. Sejak awal firasatnya sudah tidak enak sejak Sheila menyerahkan baju koko yang merupakan pemberian mamanya. Hendak menolak juga percuma, karena Sean tidak mampu bertingkah ketika sang istri yang sudah turun tangan. Tidak jauh berbeda dengan Sean juga demikian sejak Celina membantunya. Perasaan Sean sudah was-was. Terlebih lagi kata Celina mengatakan jika sang mama khawatir tidak akan muat lantaran ukurannya harus adil. Kini terbukti sudah kecurigaan mereka. Setelah sekian lama tidak merasakan hal semacam ini, mereka kembali diperlakukan layaknya balita yang diatur pakaiannya. Tidak hanya baju, tapi juga keseluruhan dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Waktu 1 jam seakan begitu lama bagi mereka, hingga Sean baru merasa sedikit tenang kalau doa bersama itu selesai. Setidaknya dia bisa menjauh dari Sean segera. Tingkahnya tertangkap oleh sang mertua hingga membuat Kiai Husain tertawa pelan. Mau sekali Kiai, lain kali saya nasihati. Ucap Mikhail tidak enak hati lantaran Sean mendadak pergi. Meski sudah pamit, tetap saja dia seharusnya bergabung bersama mereka lebih dulu. Tidak masalah, mungkin saya juga lelah. Sejenak mereka melupakan tentang Sean. Mungkin pria itu kembali ke kamar karena terlalu lelah. Tanpa mereka sadari, dia justru mencuri kesempatan untuk berbicara empat mata bersama Abrizam di taman belakang. Sejak kapan kau di sana? Abrizam tampak mengakhiri sambungan teleponnya segera. Pria itu gugup dan Sean dapat menangkap gelagatnya dengan jelas. Kita perlu bicara. Pria itu menghampiri Abrizam yang kini menatapnya bingung. Antara sadar kesalahan pada putri Sean, atau karena takut pembicaraannya terdengar oleh Sean. Namun yang jelas tatapan Abrizam saat ini terlihat berbeda dan tidak segarang dahulu. Bicara? Soal apa? Mau apa kau datang ke sini? Cih, sombong sekali. Beginikah sikapmu setelah 2 tahun mendekam di penjara? Kenapa dengan sikapku? Bukankah kau sendiri bersikap lebih buruk pada istri dan anak-anakku? Hanya karena kau kakak kandung Zalina, bukan berarti aku harus hormat padamu. Ucap Sean menekan setiap kata-katanya. Wajah Abrizam kini tampak pucat kala Sean menatapnya langsung ke arahnya. Kau dengar Abrizam, dahulu memang aku menghargaimu sebagai kakak kandung Zalina. Tapi setelah aku pikir-pikir, orang sepertimu tidak pantas disebut kakak. Apa maksudmu? Kening Abrizam berkerut dan kini mengepalkan tangan mendengar kata demi kata yang keluar dari wajah congkak Sean. Katakan padaku, apa pantas seorang kakak justru menginginkan pernikahan adiknya hancur? Berusaha mendekatkan pria lain padanya, sementara kau juga punya istri. Tidakkah kau berpikir bahwa hukum tabur tuai itu nyata? Dia bicara tidak lagi sebagai saudara,
melainkan sesama laki-laki. Sejak lama Sean menahan diri, setiap kali Zelina mengatakan Irham mengusiknya, sudah pasti yang ada di pikiran Abrizam adalah dirinya. Berani sekali kau, bitch. Berhenti berteriak di hadapanku. Turunkan telunjukmu, dan aku tegaskan padamu, berhenti bersikap baik di hadapan papaku. Kami sangat membenci orang-orang munafik sepertimu. Kata Sean yang berhasil memancing emosi Abrizam hingga ingin mendaratkan pukulan ke wajahnya. Mas Abrizam, tepat sasaran. Suara wanita diiringi jerit tangis bayi terdengar di belakang mereka, hingga membuat Abrizam mengurungkan niatnya. Ayunda tampak panik dengan membawa bayinya yang terus menangis. Sementara Sean tidak membenci bayi itu, tapi entah kenapa ucapan Zelina terus membekas hingga mendarahkan luka di hatinya. Tenangkan bayimu. Putriku tidak bisa tidur tenang jika dia terus menangis seperti itu. Tutur Sean sebelum kemudian pergi meninggalkan Abrizam yang tengah terdiam dengan wajah masam. Mas, ini gimana? Takaran susunya benar 1 sendok kan? Tanya Ayunda panik. Dia buru-buru menyerahkan bayinya pada Abrizam lantaran merasa risih dengan tangisnya. Kamu belum bisa juga, Ayunda. Lupa, lagian Mas juga kenapa harus ikut ke sini? Repot banget bawa-bawa bayi. Kesal Ayunda mengerucutkan bibirnya. Asik kamu apa benar-benar? Aduh Mas, sudah kukatakan tidak bisa, sakit. Kamu urus deh, aku mau tidur. Ujar istrinya yang kini juga berlalu meninggalkan dirinya yang terjebak dalam kebingungan. Selamat mendengarkan. Samar-samar Sean dapat mendengar pembicaraan mereka. Pria itu kembali mengelum senyum. Sean bukan tipe orang yang senang melihat orang susah. Tapi entah kenapa melihat kakak iparnya cekcok akibat masalah sekecil itu, Sean merasa terhibur. Sungguh, bahagianya bertahan cukup lama, bahkan Zia bingung apa sebab Sean senyum-senyum setelah dari halaman belakang. Anehnya, bahkan dia sampai mencurigai Sean main-main di belakang Zelina. Sean yang dahulu dikenal playboy selalu berhasil membuat Zia ketar-ketir, padahal Zelina sendiri biasa saja. Apa sih, Ma? Kamu bawa handphone? Mana sini? Kasih sama mama. Ucap Zia memaksa dan memeriksa saku celana Sean. Di kamar, Ma. Mana mungkin aku bawa handphone di saat-saat begini. Sadar ya sang mama curiga, Sean mencoba meluruskan agar tidak terjebak terlalu lama dalam kesalahpahaman. Namun Zia tetaplah Zia, yang terkadang masih curiga jika Sean masih mempertahankan tabiat buruknya itu. Tidak ada, Ma. Separah itu Sean dahulu, hingga Zia bahkan sulit untuk percaya. Wanita itu memastikan aroma parfum Sean, khawatir jika dia menemukan aroma wanita di sana. Melihat kelakuan sang mama, Sean semakin bingung sendiri. Sontak, pria itu menjauh beberapa langkah. Mama kenapa sebenarnya? Kamu tidak macam-macam kan, Sean? Selidik Zia dengan tatapan super tajamnya. Setakut itu Zia jika sang putra bermain api di belakang menantunya. Astagfirullah, Mama. Tidak mungkin aku sampai tega melakukan hal semacam itu. Aku sangat mencintai Zelina. Jadi jangan aneh-aneh pikirannya ya. Tutur Sean seraya menghela napas pelan. Beginilah imbas dari segala hal yang dia lakukan di masa lalu. Jangan tidak... Andai suatu saat aku sampai berpaling dari Zelina, bunuh saja, karena dia pasti bukan Sean sungguhan. Tidak ada jawaban dari Zia. Wanita itu berharap Sean memegang teguh janjinya. Perselingkuhan Sean dulu berhasil membuatnya khawatir. Meski dalam kasus putranya kali itu wajar-wajar saja, tapi terus Sean, wanita cantik itu memang memiliki ketakutan tersendiri. Setelah membuat Sean bingung, panik, Zia berlalu begitu saja. Sean yang sebelumnya diteror pertanyaan semacam itu merasa haus seketika. Tenggorokannya perlu didinginkan segera. Suasana belum terlalu sepi, masih ada beberapa yang menetap di ruang tamu. Hendak kembali bergabung, Sean sedikit malas. Khawatir emosinya justru mempuncak jika terlalu lama berbincang bersama adik serta sepupunya, dia mungkin sibuk mengguncangkan dirinya saat ini. Oh, Sean sedikit meringis kala dia merasakan perih di sekitar lukanya. Dasar lemah. Sean mengutuk dirinya, seraya berdiam diri dan duduk untuk sesaat. Selama itu, bahkan hendak mengangkat air mineral 1 gelas saja tidak bisa. Padahal tadi siang dia bahkan mampu menggendong Iklima. Apa mungkin adu mulutnya bersama Abrizam berakibat sefatal ini, pikir Sean. Dia masih diam,
hingga seseorang memberikan gelas yang baru untuk Sean. Tanpa menatap siapa yang kini berada di hadapannya, Sean menerima air itu begitu saja. Dia benar-benar haus, sementara perutnya terasa perih. Mungkin ini termasuk karma, lantaran membantah saran Mikaela. Terima kasih, nak. Tutur Sean yang menduga jika wanita itu adalah Selena, sang istri. Sama-sama, Tuan. Jawabnya teramat lembut hingga Sean mendongak dan menghela napas kasar. Kalau menyadari jika yang ada di hadapannya bukanlah sang istri, melainkan pengasuh anaknya. Dia tersenyum, tampak malu-malu dan merapikan anak rambutnya. Sean masih meringis menahan rasa sakit yang cukup menyiksa saat ini. Namun melihat pengasuh yang tadi siang sempat membantunya, Sean beranjak segera. Perlu saya Tidak perlu. Lakukan saja tugasmu. Tita Sean sedikit murka lantaran wanita itu lancang menyentuhnya. Mungkin niatannya membantu, tapi Sean yang tidak suka dengan sikap semacam itu marah seketika. Sean menepis tangan Rania cukup kasar. Bahkan wanita itu kini tertunduk dan mundur beberapa langkah. Tanpa menoleh sedikit pun, Sean meninggalkan Rania yang sedang menatap Sean tanpa ekspresi. Kepalanya tiba-tiba dipenuhi rentetan pertanyaan sang mama yang mencurigainya bermain api di belakang Selina. Masih dengan rasa perih yang dia tahan, Sean meniti anak tangga dengan langkah cepat. Bahkan dia menolak mentah-mentah ajakan Ehsan untuk bergabung walau sesaat. Selina, Sean datang di saat yang tepat. Sang istri baru saja selesai menidurkan kedua buah hatinya. Malam ini Sean meminta Iklimah dan Nabil tidak tidur terpisah, melainkan di sisinya. Selain karena Sean merindukan mereka, hal tersebut Sean gunakan sebagai tameng demi bisa membendung sejenak hasrat yang belum mampu dia lepaskan untuk saat ini. Mas, kok sudah naik? Memangnya sudah pernah pulang? belum. Tapi Mas lelah. Ya sudah, ganti baju, cuci kaki, wudhu lalu tidur. Tutur sang istri dengan senyum hangatnya. Sebuah perintah mutlak yang selalu berhasil membuat Sean tunduk tanpa banyak alasan. Sementara Sean melakukan perintahnya, Selina mengoleskan wangi-wangian ke beberapa titik tubuhnya. Selang beberapa saat, Sean kembali dengan wajah yang masih membasah. Sedikit banyak Selina berhasil menerapkan kebiasaan itu dalam diri Sean. Hati-hati, Mas. Kamu wangi. Kenapa harus dipakai sekarang, nak? Kesal Sean tertawa sumbang usai Selina meletakkan gulinggang sebagai pembatas, lantaran khawatir Iklimah menendang perut sang suami. Maaf, Mas. Aku bersihin kalau ganggu ya. Tidak perlu. Tidurlah. Mas juga ingin tidur. Tuturnya kini benar-benar menutup mata meski Selina masih duduk di tepian tempat tidur, memandang wajahnya. Oh ya, pengasuh yang suka jaga Habil siapa namanya? Tanya Sean kini kembali membuka mata. Dia lupa akan hal penting ini. Rania, kenapa, Mas? Pecat dia secepatnya. Tutur Sean tak terbantahkan. Hal itu jelas saja berhasil membuat Selina bingung. Hah? Pecat? Tapi kenapa?